Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Tulabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Al-hadis. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil kiram wal muhtaram syekhi wa syekhuna al-alim al-alama al-mu'azzam, para guru urang sadayana. Sanaos bari daya nampa hadir di tengah-tengah urang, namun tengirangan rasa hormat ta'zim takrim sim abdi kasadayana guru urang, anu mudah-mudahan guru urang ieu khususna sing ditambah-tambah ilmu anu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala, sing panjangkeun uswana bari paparin kasehatan, oge mudah-mudahan sing tambih-tambih kamuliaan anu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil kiram, para akhina fillah, wabil khusus jajaran kepengurusan Masjid Jami Al-Ihsan anu titiasa disebatan namina satu persatu, namun sadayana tengirangan rasa ta'zim takrim sim abdi anu mudah-mudahan para pangurus khususna umumna jamaah sadayana bapak-bapak para pemuda, mudah-mudahan urang sadayana sing aya dina kamuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dipayun urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah anu Maha Ghafur, rahmat wa salam ay makrunan bi ta'zim. Semoga senantiasa selalu dicurahkeun, dilungsurkeun ka junjunan alam anu mulia, mutiara alam anu teristimewa, anu parantos janten rahmatan lil alamin, anu melopormasi seluruh umat manusia dari masa jahiliyah menuju masa yang Islamiyah. Afdalul makhluqat wa afdalul mawzunat habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in ugi mutabi'atna, tega kantun ka urang sadayana salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadayana senantiasa selalu istiqomah dina nurut tumut nuturkeun ajaran mantena ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah
kalian kudrat iradat serta inayah ti Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi ieu kembali urang tiasa kumpul ngariung bongkok marunjuk nempak berbayaksa di haflah mudah-mudahan kumpulna ngariungna urang di ieu tempat sing aya ridho sareng rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan langkah demi langkah urang di bumi masing-masing bikin ka ieu haflah mudah-mudahan sing jadikeun maghfirah pangampura bikin dosa urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah sakumaha tadi nu parantos dicaritakeun nu aya keceng masalah muqaddimah dina masalah ayat anu pentingna urang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu aya kaitan jeung masalah kumpulna urang ngariungna urang ayeuna ieu ge salah satu tanda ciri rasa syukur urang ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan urang sadayana sing dijantenkeun ahli-ahli anu senantiasa selalu bersyukuri karena naon bae nikmat parantos dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Soalna bahaya kacida upami seandainya jalma kufur karena nikmatna Allah Subhanahu wa taala. Mentakan syukur teh penting syukur teh. Bukan hanya sebatas kita mendapatkan keuntungan dan kesenangan saja, kita harus syukur atas nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat anu parantos dipasikeun ku Allah ka urang kacida pisan seueurna dugikeun ka urang jeung saha bae makhlukna Allah Subhanahu wa taala moal aya anu tiasa ngetakan saking ku seueur-seueurna wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun urang arek memperhitungkeun, lamun urang arek melasikeun sakumaha seueur jeung lega sarta lobana nikmat anu parantos dipasikeun ku Allah ka urang niscaya moal ka itu kunaon teh syukur qalilan ma tashkurun. Karena sangat sedikit sekali orang yang selalu bersyukur akan nikmat kepada Allah. Mereka dianjurkan, diharuskan, diperintahkan agar kita senantiasa selalu menerima apapun itu yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjadikan diri kita bertakwa. Karena seseorang akan teruji, karena seseorang akan tahan dan kelihatan kuat, niscaya dia sudah teruji. Ditimpa dengan berbagai macam musibah, ditimpa dengan berbagai macam cobaan. Disitulah akan terlihat akankah kita semakin dekat takwa kepada Allah atau sebaliknya. Disitulah akan terlihat kualitas daripada keimanan hambanya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anu osok loba diuji mah nyata sesuatu hal yang sangat berharga. Anu teu berharga mah moal diuji. Contoh model bangsa emas. Karat kualitas emas yang sangat berharga itu harus masuk dulu di lab uji. Kenapa? Karena sangat berharga. Adapun makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendapat ujian, yang selalu mendapat cobaan, itu jangan dulu kita berkecil hati dan bersuudzon kepada Allah. Karena siapa tahu dengan ujian demi ujian, dengan musibah demi musibah yang Allah berikan kepada kita, ternyata Allah mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang kita suka lupa. Kadang kita selalu melebihi dan pengen selalu apa? Pengen selalu ikut tampil daripada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang ada kaitan dengan masalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan ketentuan takdir itu kita diharuskan sebagai hamba untuk menerima. Di antaranya takdir maut. Siapa yang tidak mau dan tidak bakal menerima maut? Daek teu daek, narima teu narima, hayang teu hayang. Pada suatu saatnya nanti umur kita sudah ditentukan oleh Allah, ajal menghampiri kita, tidak akan ada seorang hamba pun yang bisa berlari dari kenyataan takdir tersebut. Itu sudah jadi ketentuan daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Milik rezeki yang Allah berikan
Itu juga salah satu ketentuan daripada qadarullah yang tidaklah mungkin kita bisa berkelit daripada hal itu. Terus jodoh. Jodoh pun adalah salah satu bagian daripada urusan dan ketentuan daripada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kalau misalnya kita mau berkaca ke belakang, mau melihat hal ihwal sejarah kita sebelum kita menjadi daripada ibu anak-anak kita punya masa lalu nggak Pak? Punya masa lalu. Kadang kita pacaran dengan si A sampai bertahun-tahun, ternyata jodoh kita adalah si B. Nggak bisa kita memprediksikan bahwa orang yang lama berpacaran dialah sepasang yang akan menjadi suami istri. Itu tidak bisa ditentukan dengan lamanya dia berpacaran. Karena itu jodoh adalah bagian daripada urusan dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali, apalagi dengan situasi dan kondisi saat ini yang hampir-hampir meluluhkan, melemahkan, menggoyangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita merasa terpuruk dengan keadaan, apalagi yang ada kaitan dengan masa perekonomian yang lagi kita hadapi saat ini, wabah yang lagi kita hadapi saat ini. Ini jangan menjadi alasan untuk kita semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, ini adalah bukan hanya sebatas teguran daripada kehidupan, akan tetapi ujian daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi posisinya kita harus satu sama lain untuk apa? Untuk saling menguatkan dan mengingatkan di antara kita untuk tidak lepas daripada zikir dan memuji serta mengagungkan kepada kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bisa ngomongin masalah musibah, kalau bisa ngomongin masalah fitnah yang ada sekarang, kita hampir lupa Pak. Padahal kita ini akan menghadapi yang namanya fitnatul akbar. Fitnah yang maha dahsyat, fitnah yang maha besar. Apakah itu? Dengan datang dan keluarnya Dajjal laknatullahi alaihi. Kadang-kadang kita melupakan hal itu. Kenapa? Karena hampir-hampir pondasi kekuatan kita ini mulai keropos, mulai melemah. Akhirnya kita lupa kita mau kemana dan akan bawa kemana diri kita, dan apa yang akan nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita nggak tahu Allahu a'lam menghadapi hal itu ataupun tidak. Akan tetapi saking pentingnya hal itu harus diperhatikan dan harus kita kuasai serta kita ketahui. Rasul menginstruksikan dan memberikan solusi agar umat-umatnya bisa terhindar daripada yang namanya fitnatul akbar tadi, yaitu dengan keluarnya Dajjal. Nah, makanya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim pernah menceritakan hal yang ada kaitan dengan masalah fitnah-fitnah yang harus kita minta selalu permohonan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah min arba'in. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, pada saat kita di dalam keadaan tasyahud akhir, berarti posisinya kita ada di tahiyat akhir, tapi ini sholat belum berakhir. Karena berakhirnya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Berarti sebelum salam. Sesudah kita mengucapkan bacaan di dalam tasyahud akhir yang diakhiri fil alamina innaka hamidum majid. Kita jangan dulu salam. Rasul menganjurkan pada saat kita di dalam tasyahud akhir, kita harus apa? Fal yasta'id billah min arba'in. Di situ kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 4 perkara. Mana itu diantaranya? Yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang pertama, kita jangan sampai lengah, jangan sampai lupa pada saat kita mau berakhirnya salat kita, sebelum diakhiri dengan salam yang akan kita akhiri salat kita, terlebih dahulu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari 4 perkara kata Rasulullah, yaitu yang pertama kita meminta perlindungan dari adzabil jahannam, daripada fitnah panasnya api neraka. Panas Pak api jahanam teh.
Kalau kita berbicara masalah panasnya api, jangan dulu ngomongin api neraka. Api naroko we kana leungin urang panas teh. Naroko we heula, guru bukan eta sanajan bapak-bapak ahli tukang ngaroko eta ahli ngaroko kana barana guru bukan kene. Kok mau api neraka? Dahsyat yang sangat luar biasa karena itu ada datnya api daripada Allah Subhanahu wa taala. Lamun ngomongkeun masalah dahsyatna api neraka, cek keterangan ulama entong waka zat seuneu. Ieu sabab ya musabab dari urang aya seuneu teh eta lain tina datna seuneu neraka bukan. Akan tetapi dari apa? Dari asapna. Sebagian kil mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan lagi dari apa? Dari ruhakna, muncul orang Sunda. Dari baratnya, bukan dari zat apinya. Kenapa? Kalau sampai bolong aja sedikit seumpama kecilnya seperti liang jarum itu api neraka, niscaya hancurlah alam dunia ini. Saking tidak bakal bisa menahan dan menanggung panasnya api neraka. Sedangkan jelema anu teu takwa, jelema anu teu mawa iman, jelema anu ngabangkang kana perintah Allah jeung Rasulna, eta bakal ditempatkeun di dirinya khalidan fiha. Selamanya akan ditempatkan di situ. Disebutnya jurang jahanam, tetapi jurang api neraka. Lautan api di situ. Bukan asap ataupun bukan bara, akan tetapi zatnya api. Kalau misal seandainya diumpamakan ada baraknya, keinjek ama kita, geus lain kaduruk kahuruan deui Pak, katincak ku dampa suku urang, ieu bakal ngagolak umur urang bari kepanas-panasna. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan itu tempat orang-orang yang membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kalau misalnya seandainya kita berbuat salah, berbuat dosa dan kita lupa bermunajat dari kesempatan-kesempatan waktu yang Allah berikan pada kita, akhirnya kita meninggal tanpa keadaan membawa iman, alhamdulillah min dzalik, maka tidaklah ada kesempatan untuk kita untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan yang telah kita perbuat di dunia ini. Jadi makanya ada bahasa tadzkir, saling memperingatkan, saling memberi dan menerima. Kita memberi saran, memberi masukan, memberi nasihat, dan juga kita menerima masukan dan saran serta nasihat dari orang yang ada di sekitar kita. Saling. Karena kita pada hakikatnya tidaklah ada yang bisa hidup sendirian. Kita di antara kita satu sama lain saling membutuhkan. Nah, ini adalah yang pertama, kembali memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yaitu yang pertama kita memohon perlindungan daripada panasnya api neraka. Yang kedua, min adzabil qabri, memohon perlindungan daripada banget jeung hebat luar biasa siksa di dalam kubur. Apakah kita pernah mendengar salah satu khalifah yang pertama kali disebut gelar Amirul Mukminin? Siapa itu? Umar bin Khattab, yaitu khalifah yang kedua selepas Abu Bakar. Beliau orang yang pertama mendapat gelar Amirul Mukminin. Beliau sangat tegas, sangat luar biasa dalam menjalankan aturan dan ketentuan hukum yang telah Rasulullah berikan. Akan tetapi kalau misal seandainya menceritakan tentang masalah azab kubur, siksa kubur, tidaklah akan beliau tahan untuk mendengarkan, terkecuali berlinaklah air matanya dan bergetarlah badannya karena takutnya mengalami kejadian siksa di alam kubur. Di jero kubur makan teu aya carita, nah aya jelema suami istri bade ku cinta deudeuh kabina-bina nya akacida. Aya bahasa komitmen dina kahirupanana cenah ge janji setia sehidup semati. Istri urang mati heula apakah urang daek mah urang di jero kubur? Bohong. Tidaklah akan pernah ada. Nu aya ge naon? Kakarak oge 7 na geus nyangan gaganti nu jadi anak-anak gitu. Hilanglah cinta, hilanglah kesepakatan dan hilanglah perjanjian yang telah diikrarkan, enggak ada. Itu posisinya. Makanya kita harus selalu mengamalkan ini. Harus selalu
ikhtiar kita dan ikhtiar kita untuk senantiasa selalu Allah menjaga dan melindungi kita terutama dari ketentuan 4 perkara ini. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi daripada fitnahnya mati dan fitnahnya hidup. Kok ada fitnah mati? Ada. Fitnah hidup ada, Pak. Kadang-kadang kemarin ada yang meninggal kebetulan lagi dalam kondisi mengandung, katanya ada datang ke rumah si anu gini. Itu fitnah kubur, fitnah mati itu. Itu adalah perbuatan daripada jin yang disebut qarin. Sengaja untuk memberikan dan membongkar aib daripada aib orang yang telah meninggal. Ini masuk ayat aneh. Orang yang sudah meninggal katanya datang, kakeknya sama cucunya pengen kopi hitam, pengen kopi pahit, itu mana lalakonek? Itu nggak ada. Itu hal-hal yang harus kita singkirkan. Kenapa? Karena pada saat seseorang sudah meninggal, tidaklah ada yang memberikan efek dan manfaat untuk dirinya terkecuali berapa golongan? Idza mata bu adama in qata amalu ilam yang salatin khisalin, kecuali 3 perkara yang akan memberikan manfaat dan memberikan maslahat serta pertolongan kepada dirinya untuk menghadapi daripada apa? Daripada pertanyaan dan ketentuan hukum yang akan Allah jalankan kepada dirinya. Yaitu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amal sodako yang dia jalankan dan dia keluarkan dengan penuh rasa keikhlasan. Itu posisinya. Jadi mindset pola pikir kita hati-hati. Kenapa? Karena kalau misalnya kita kurang-kurangnya menganalisa ataupun mengetahui tentang masalah koridor arah hukum itu, niscaya akan melenceng akidah kita dan akan terbawa kita ke dalam kemusyrikan. Itu yang harus kita jaga. Tauhid daripada keyakinan yang harus kita tancapkan dengan penuh ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan dan penjagaannya daripada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar daripada kejelekan-kejelekan fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal laknatullahi alaihi. Ini kata tadi dibilang bahwa kita belum tentu menghadapi, akan tetap ini harus dipersiapkan dan harus diturunkan ketentuan yang telah Rasulullah wariskan. Kenapa? Karena Rasul sayang sama umatnya. Mungkin kita nggak menghadapi, kita punya anak, siapa tahu anak kita. Anak kita nggak menghadapi, siapa tahu cucu kita. Nah makanya ini harus kita jaga dan harus kita amalkan. Pada saat kita sebelum mengakhiri sholat kita dengan salam, yaitu kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru kita akhiri sholat kita dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirlah sholat kita. Setelah kita beres dan setelah kita memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara yang tadi telah disebutkan. Saking dahsyatnya itu Dajjal sampai Rasul memberikan lagi resep agar kita terhindar. Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man hafidhu asyra ayati min awli suratil kahfi musima minad dajjal. Kata Rasulullah, barang siapa yang menjaga atau menguasai, menalar 10 ayat dari awal surah Kahfi usima minad dajjal, maka dia akan terhindar dan akan selalu ada di dalam penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ya udah hafal tuh. Awal surah Kahfi berarti dari ayat 1 sampai ayat 10 itu ada resep yang Rasulullah berikan kepada umatnya agar terhindar daripada kejelekan-kejelekan yang akan dibawa oleh Dajjal. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li abaihim kaburas kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Ya sehingga kos nu aneh amat ya bareng wong ieu kusu apakah memang kaget ya asa ngadeng ayat na oge cara bekadinya ngos Qur'anna itu adalah awal suratul kahfi yang harus kita kuasai dan harus kita pelajari sehingga kita tertalar itu ayat dari ayat 1 sampai ayat 10 yang tadi Al-Fakir barusan baca dari ayat 1 sampai ayat 5 masih ada 5 lagi. Jadi ketentuannya harus menguasai 10 ayat. Kadang-kadang orang mah titah nalar Quran tong 10 ayat. Aduh megah Pak. Korean. Geus alasan nyeri huntung teh malah nyeri gusi sageus pena dibaca. Itu posisi miris sekarang itu banyak orang yang sudah hampir melupakan Al-Qur'an. Elek ku HP ayeuna. Betul enggak, Pak? Mau tidur megang HP, bangun tidur karena HP. Apapun aktivitas keseharian kita taklah akan tenang jeung teu ngarasakeun genah ieu diri urang lamun teu nyekelarha. Lamun misalkan posina orang arek berangkat ka mana HP tinggalan, kaci urang balik deui. Kembali lagi nih. Kenapa balik lagi? HP ketinggalan. Enggak ada. Kenapa balik lagi? Quran ketinggalan. Masya Allah, itu luar biasa. Di kadang-kadang kita udah melupain. Quran teh geus lain jadi tuntunan jeung bacaan pikeun urang, tapi hanya ala kadar hiasan pajangan di masjid-masjid jeung di majelis-majelis Quran. Jarang di masjid pun ada yang baca Quran. Jarang di majelis-majelis pun yang baca Quran. Hanya sebatas pajangan di tempat yang bagus. Lemarina ge di kacaan, di etalasean. Akan tetapi jarang sekali orang yang tertarik untuk menyentuh apalagi membaca. Jadi wajar. Kalau misal posisi nanti urang mah hirupna arek sumpek jeung susah ribu rieun heukeun ditu nama serba-serbi. Kusabab naon kita udah hampir melupakan ketentuan apa yang telah Rasulullah perintahkan. Kenapa? Karena tidaklah Rasul sampaikan kepada umatnya terkecuali itu adalah kasih sayang dan tanda tanggung jawab. Karena apa? Tidaklah Rasul menghendaki ada salah satu umatnya pun untuk berurusan dengan bendu ataupun laknat adab daripada Allah Subhanahu wa taala. Saking nyaah, saking cinta. Nah, kadang-kadang orang melupakan apa? Kita posnya berbicara masalah cinta urusan dunia mah orang siga ahlina. Orang siga ahlina kos artis India. Itu posisinya. Geus ripuh oge dari kecintaan tersakiti mah bisa gagah deui eta film India. Itu posisinya. Akan tetapi kadang-kadang kercager oge urang mah ngadenge ajan, ngadenge undangan untuk pengajian ngadadak jadi kercager jadi diajakkan taat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala hareudak. Harare rematik asam urat kadang sekarang pengendah lagi di posisinya. Sagala karasa ting loba teuing sugan urang jin jeung jurigna kudu rupiah cenah urang mah. Loba teuing berenang. Kitu posisinya. Itu adalah salah satu hal daripada apa? Daripada murkanya Allah, laknatnya Allah yang enggak kita kerasa. Urang dibuat hese lempang ka masjid, dibuat urang hese ngariung di majelis taklim, itu adalah ketentuan daripada laknat daripada Allah Subhanahu. Nah, urang teu ngarasa.
Tara salat oge duit loba wae. Tara ngaji oge gawe lancar bae. Nggak ada urusan. Padahal Allah lupakan kita untuk mengingat kepadanya. Itu adalah salah satu hukuman yang telah Allah berikan. Kita jadi semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya Pak, kehidupan ini yang kita jalankan, apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Apa yang kita kejar? Apa yang akan kita ingin raih? Tidaklah ada keinginan yang hakiki terkecuali daripada kita ingin hidup mati ada dalam keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi mardatillah. Kita pengen hidup dan mati ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidup kita Allah ridho, insya Allah kita akan nikmat menjalani kehidupan ini. Kalau Allah ridho dengan ketentuan hidup kita, kita pun akan merasakan nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena kebahagiaan, kesenangan itu tidaklah bisa diukur dengan nilai tukar yang ada di dunia ini. Nggak bisa diukur dengan perhiasan, nggak bisa diukur dengan harta benda. Kebahagiaan yang Allah berikan, ketenangan yang Allah berikan, tidaklah bisa ada benda ataupun ukuran materi dunia yang mampu untuk membayarnya. Jadi kebahagiaan, kesenangan tidaklah akan datang ataupun menghampiri orang yang kaya saja, orang yang banyak hartanya saja. Tidak. Akan tetapi Allah berikan untuk hamba-hambanya, apalagi untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Soalnya naon Pak, lamun misalkan orang bener-bener nikmat, lamun misalkan bener-bener orang Allah ridho dina diri orang, kehidupan orang, dina segi mengamalkan ibadah pun Allah akan berikan ladatul ibadah, kenikmatan pada saat kita sedang melaksanakan amal ya ibadah masa balik. Urang merasotkeun ibadah teh hayang buru-buru anggeus. Ieu bujur teh siga keremian. Siga aya bisul leutik teh dikeun sing celenat, sing celenit, cenat-cenut bujur urang teh hayang buru-buru beres. Henteu nikmat urang makana ibadah teh. Dibawa sholawat resah. Dibawa zikir riweuh. Atuh kudu kumaha? Seringan kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, dengan mengingat Allah, akanlah menjadikan hati kita ini penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Tapi nak urang mah zikir teh kakah riweuh, zikir teh kakah resah. Bukan salah zikirna, tapi salah kita. Ada apa dengan diri kita? Kita masih ingat kepada Allah, masih suka berzikir kepada Allah, kenapa diri kita selalu resah? Kenapa hati ini tidak bisa tenang? Cari introspeksi di diri, hasibu qabla an tuhasab. Cari, ada apa dengan diri ini? Kenapa hati ini nggak bisa lembut, nggak bisa tenang? Muncul bahasa gaul mah teu bisa rileks, santai urang kana ibadah teh. Gerak gitu maksudna urang. Nah, mentakan dengan adanya hal semacam kayak gini, pertemuan dan perkumpulan seperti saat ini, mudah-mudahan ini menjadikan salah satu apa? Menjadikan salah satu tadzkirah, menjadi salah satu wadah untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Tiada lain dan tiada ada hal yang apapun juga yang kita harapkan dan inginkan terkecuali kita satu sama lain saling mengingatkan dan saling menguatkan serta mengajak untuk meraih menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khususnya kita semua umumnya jami'ul mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita khususnya senantiasa Allah berikan keistiqomahan di dalam diri kita agar kita senantiasa selalu mudah untuk melaksanakan dan mengumpulkan kewajiban kita yang ada kaitan dengan masalah urusan dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim terhadap Tuhan kita, terhadap pangeran urang nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadikan makhluk Allah anu senantiasa selalu mendapatkan kebahagiaan,
kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, akhir hidup kita, yaitu semuanya akan menghadapi itu, akan dihampiri oleh itu, yaitu kematian. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam wafat husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama tadi telah mendengarkan uraian dari Ustadz Saiful, yang mana uraian tadi secara garis besar dapat kita sarikan bahwasanya ada 4 hal yang perlu kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mengucapkan salam. Yaitu ada doa yang diajarkan Nabi, yaitu pertama untuk mohon perlindungan dari api neraka, yang kedua mohon perlindungan dari fitnah kubur, azab kubur, yang ketiga mohon perlindungan dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan yang terakhir yaitu mohon perlindungan dari fitnah dajjal. Jadi soliter semua yang ada di rumah maupun yang dimanapun Anda berada, di sini dalam pengajian ini terutama disebutkan bahwasanya nikmat yang terbesar itu ketika kita mampu mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk kenikmatan berkumpul dan mendengarkan tausiah di majelis taklim. Jadi setidaknya kami mengajak untuk saudara semua, sempatkanlah untuk sedikitnya menimba ilmu di majelis taklim, karena itu merupakan kenikmatan yang tidak terhingga. Waharul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.